Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldius Vincent. Hari ini saya akan menunjukkan hasil website saya, yaitu Knou HR. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan dulu stack yang dipakai pada website saya, yaitu Knou HR, yaitu saya menggunakan Docker untuk mengatur semua package-nya. Nah, di sini dia ada 4 kontainer. Kontainer pertama untuk front end, yaitu saya menggunakan Vue 3. Kontainer kedua untuk back end, saya menggunakan Fastify. Untuk yang Vue, saya menggunakan Pinia untuk set management dan Vue router untuk routingnya. Nah, kemudian ada di backend saya menggunakan Fastify dan ORM-nya menggunakan Drizzle. Kemudian saya menggunakan Redis Cache. Jadi kalau misalnya data yang ditarik dari Postgres itu terlalu sering, dia akan disimpan dulu di Redis Cache. Jadi dia akan ambil datanya dari Redis yang lebih cepat. Dan terakhir adalah database-nya. Database-nya saya menggunakan Postgre. Nah, jadi semua ini diatur melalui Docker. Docker adalah sistem kontainer yang digunakan untuk uh, jadi supaya satu device dan device lain itu menjalankan versi yang langsung sama. Dan kemudian saya akan menjelaskan langsung aplikasi ini ke teman-teman saya. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Luis Vincent dan ini bersama teman saya. Perkenalkan nama saya Nicholas. Nah, jadi hari ini saya akan menunjukkan website yang telah saya buat. Jadi ini adalah Knou HR, aplikasi untuk deteksi seberapa kemungkinannya satu karyawan itu akan resign dari perusahaan dan kemudian memberikan mereka saran atau rekomendasi training kayak pelatihan apa yang paling pas. Nah, di sini kita bisa langsung masuk aja. Pertama kita dari halaman login. Nah, nanti kita login, ini adalah dua data template, dua data user template yang buat testingnya. Nah, nanti pas masuk mereka akan masuk ke dashboardnya dulu. Di dashboard ini nanti ada kayak total karyawannya, total divisi, dan karyawan yang berisiko riset paling tinggi. Dia ambil datanya dari hasil scan yang udah dibuat. Nah, sekarang itu lagi di kuartal 3. Jadi kita akan langsung aja ke bagian admin. Panel admin itu ada beberapa kelola data. Yang pertama adalah kelola data untuk karyawan. Nah, di karyawan ini nanti admin bisa setting namanya, divisi, jabatan, dan lain-lain. Nah, jabatan dan divisi ini dia bisa setting dari tabel jabatan. Nah, nanti admin bisa menambahkan jabatan baru yang dikonek ke divisi mana. Nah, baru yang divisi ini bisa ditambah lagi. Itu dari halaman departemen. Nah, itu bisa nambah divisi baru. Jadi dia bisa dari departemen ke jabatan, nah jabatannya ke karyawan. Kemudian ada user. Nah, tadi kalau cuma data karyawan, dia nggak bisa login untuk cek isi profil di aplikasinya. Jadi dia harus tambah dulu data user baru. Dia nanti password itu disimpannya di sini. Dan ada status. Kalau dia diblokir, maka statusnya itu tidak aktif dan bisa langsung di setting data usernya. Nah, kemudian ada di periode evaluasi. Jadi seluruh data-data periode itu dimasukkan oleh admin ke sistemnya. Jadi kalau misalnya kuartal 1, itu dari Januari sampai Maret, disetting dulu dari tanggal apa sampai tanggal apa. Jadi kalau misalnya nanti mau bikin kuartal 5, nah jadi admin ini bisa tinggal taruh aja data nama periodenya, baru kode periode, nama periode, tanggal mulai dan tanggal selesai, dan statusnya lagi aktif atau tidak. Selanjutnya adalah training. Jadi tadi kan analisis AI-nya itu akan memberikan saran-saran training. Nah, saran-saran trainingnya itu dia masuk ke ini katalog modul training. Nah, di sini admin bisa nambah lagi training baru. Dia bisa masukin judul, kategori, provider, dan durasi training itu berapa lama. Di sini kita sudah ada satu contoh data pelatihan komputer, yaitu technical IT, di kategori technical dan IT skill. Dia ambil kategori ini itu dari departemennya. Kemudian di sini adalah dua karyawan yang sedang dalam proses pelatihan. Seperti di sini Siti Rahma itu status progresnya itu lagi dalam proses. Dengan Budi Satoso itu sudah terdaftar. Admin bisa langsung setting selesai kalau mereka sudah selesai latihannya. Dan kalau hasilnya selesai itu nanti dia tulis dulu nilai finalnya itu berapa. Kemudian perbarui status. So, kita masukin 85 dan dia akan muncul berhasil diperbarui. Yang muncul di sini nilai itu 85/100. Kemudian
kemudian di bagian survei. Jadi setiap periode ini dia akan membuat satu survei baru. Nah, survei itu nanti karyawannya isi dan dia akan berpengaruh ke hasil analisisnya itu. Nanti kalau misalnya dia survei tapi nilai semua buruk, maka kemungkinan resignnya makin tinggi. Tapi kalau bagus semua dia rendah. Nah, lanjut ke operasional HRD. Nah, kemudian di operasional ini nanti HRD-nya ini halaman untuk HRD. Jadi HRD-nya ini bisa pilih karyawan dulu yang mana. Nah, kemudian dia akan setting dulu, dia bisa pilih hari apa yang mau diabsenkan, misalnya tanggal 14 itu hari ini, dan setting jam masuk, jam keluar, lemburnya berapa lama, dan keterlambatan berapa lama. Nah, setelah itu kita bisa lihat kan kadang-kadang ada banyak banget karyawannya kan. Nah, itu bisa di buat input. Jadi dia langsung memasukkan data karyawan untuk semua orang karyawan ini sekaligus langsung simpan. Nah, kemudian ada rekap bulanan yang menunjukkan secara 1 bulan itu berapa hari hadir, berapa terlambat, absen, dan seterusnya. Dan semua data ini adalah log absensi. Jadi dia bisa lihat dulu terakhir kali absen itu siapa. Kemudian ada di evaluasi KPI-nya. Ini tempat untuk admin atau HRD mendaftar dia KPI dari satu karyawan. Dan penugasan pelatihan yang sama kayak halaman training tadi, tapi kali ini HRD bisa mendaftarkan pelatihan. Ini adalah karyawan gaji. Jadi HRD bisa, misalnya kan mau naikin gaji, itu dicatat di sini. Jadi dia akan menunjukkan kenaikannya berapa persen dan ini akan berpengaruh ke nilai RTCI-nya. Dan hati-hati di promosi dan mutasi. Jadi HRD bisa catat perubahan, misalnya satu karyawan itu mau naikin pangkat jabatannya atau ubah departemen ke departemen lain, itu dicatat di sini dan akan muncul lognya. Dan kemudian di bagian utamanya, di sini kita bisa riwayat scan AI, tapi kalau kita belum pernah scan, jadi dia nggak muncul apa-apa pun di sini. Kita akan membuat satu scan baru, itu di karyawan ini. Nah, dia muncul. Nah, nanti dia muncul di sini itu explainable AI, dia akan menunjukkan kalau potensi yang menyebabkan dia kemungkinan resign itu adalah 58%, kebanyakan berpengaruh buruknya itu dari karena dia belum menikah. Jadi orang belum menikah itu lebih sering resign. Dan yang positifnya adalah karena dia tidak pernah lembur, maka kemungkinan dia tuh resignnya diturunkan lagi dan dia berkelanjutan sampai efek bawah dan mendapatkan hasil utama 58%. Kemudian dia akan analisis produktivitas dan beban kerja. Jadi skor produktivitas yang terhitung itu ada 91 per 100, sedangkan 100 beban kerjanya dibikinnya optimal karena lemburnya 0 jam dan terlambatnya 0 menit. Ini adalah kesenjangan kompetensi. Ini kalau misalnya ada dideteksi dari hasil analisisnya itu ada skill yang dirasa kurang, maka dia akan memberikan saran di sini. Dan sedangkan sebelahnya adalah total secara keseluruhannya itu apa yang bisa dilakukan oleh HR. Misalnya karena gajinya nggak pernah dinaikin secara data, maka kenaikan gaji ini bisa mempengaruhi sekitar 30% dari nilai resikonya. Kalau misalnya gaji dinaikin, maka kemungkinan dia akan resign itu makin menurun. Hasilnya ini bisa langsung di-upload ke PDF buat disimpan atau bisa disimpan ke database. Kalau disimpan ke database nanti dia akan muncul di dashboard utama. Tuh, langsung muncul di tadi yang satu punya. Nah, selanjutnya adalah halaman isi survei. Jadi kalau misalnya karyawannya tadi login buat isi survei, dia muncul di sini bisa pilih nilai-nilainya. Dan adalah halaman ini adalah halaman dari admin, yaitu pangkat yang edit website itu kalau misalnya mau simpan backup datanya atau karena datanya udah terlalu banyak dan mereka mau reset, kemudian bisa ganti data spesifik dari perusahaannya juga dari sini kayak hak cipta, alamat, nomor telepon, email resmi. Nah, jadi dari semua itu kalau kamu dari semua itu nilai paling bagus itu dijual berapa juta kalau kamu tidak CEO dan perusahaan itu? 4 juta, jadi aplikasinya adalah sebenarnya per juta. Menurut kamu karena apa? Apa yang perlu dikembangkan atau apa yang perlu di-upgrade gitu? Udah semua sih. Jadi menurut kamu tuh aplikasinya udah bagus gitu udah. Ya, bagus. Oke, jadi terima kasih bagi kelas sudah menemani menjelaskan aplikasi ini dan menawarkan harga yang pas. Oke.
Jadi sampai jumpa ke video selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Vincent dan ini bersama teman saya. Nah, hari ini saya mau menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu Knohire ke kamu. Nah, jadi aplikasi ini itu aplikasi bagi HRD, jadi dia bisa nanti masukin data-data karyawan, nanti dia akan menghasilkan, dia pakai AI buat proses dan hasilkan kemungkinan dia bakalan resign atau apakah dia akan menetap. Dia pakai persen kemungkinan dan dia ada kasih saran kalau misalnya kemungkinan resign tinggi, itu dia akan tunjukin saran-saran apa aja yang akan dikasih ke karyawan itu. Jadi kita mulai dulu. Nah, jadi nanti di dashboardnya ini bagi HRD dan admin dia bisa melihat status keseluruhan dari satu perusahaannya itu. Kayak misalnya total karyawannya ada 4 dan ada 4 divisi. Nah, kemudian kita ke menu karyawannya. Di sini itu data karyawan tuh disimpan. Nanti adminnya tuh bisa menginput gaji, tanggal masuk, status pernikahan, jenis kelamin, divisi, jabatan, nama depan, nama belakang, email, dan kode karyawannya. Nah, di sini bisa tambah, edit, atau hapus datanya, dan difilter sesuai departemen apa aja. Kemudian ada di halaman data jabatan, itu tempat admin untuk memasangkan jabatan, jadi ada jabatan apa aja. Misalnya di divisi engineering teknologi ini ada 3 jabatan, ada junior, senior, dan engineering manajernya. Kemudian ke bagian usernya ini. Nah, di sini tempat admin untuk menambahkan user baru. Tadi karyawannya itu, mereka kalau cuma data karyawan, mereka nggak bisa login. Jadi mereka tuh butuh user supaya bisa masukin email mereka dan passwordnya. Nah, itu ditambahin di data usernya. Kemudian ada di data departmentnya. Nah, ini itu tempat buat menaruh divisi-divisi ya. Jadi kan satu perusahaan itu dia ada, misalnya ada engineering dan teknologi, ada bagian untuk human resource, bagian untuk finance dan accounting, dan bagian untuk marketing. Itu bisa tambah lagi lewat tambah department. Kemudian ada periode evaluasinya. Ini tempat buat admin menambah periode gitu. Jadi kayak misalnya kalau kuartal 1 itu dari Januari sampai Maret. Kuartal 2 itu dari April sampai Juni. Itu bisa ditambah, pilih tanggal mulai, tanggal selesainya, dan status periode lagi aktif atau tidak. Kemudian lanjut ke trainingnya. Jadi kalau misalnya tadi di analisis AI ada kasih saran training itu, dia akan ambil data trainingnya berdasarkan tempat data pelatihannya ini. Ada di sini adalah data orang-orang yang karyawan yang lagi dalam training, ada yang dalam proses dan ada yang terdaftar dan bisa disetting selesai langsung oleh adminnya. Dan ada katalog modul training ini buat admin nambah modul training baru. Nah, di sini kan udah ada judul training pelatihan komputer, tapi nanti bisa tambah lagi training untuk supaya ngerti human resource atau apa gitu. Kemudian ada di bagian survei. Nah, di bagian analisis AI itu dia ada mengambil data survei. Jadi tempat karyawan isi survei itu harus bikin dulu sama adminnya. Jadi nanti dia isi survei dan isi periodenya. Kayak misalnya kalau periode 3 ini judul survei itu survei periode 3 dan statusnya itu lagi nonaktif karena sekarang lagi periode 4, maka statusnya jadi aktif. Lanjut ke operasional HRD-nya. Nah, ini adalah tempat HRD menginput data absensi karyawannya setiap hari. Nah, nanti dia bisa pilih dulu karyawannya di sini. Nanti muncul kalender dia. Terus kalau misalnya karyawan itu hadir, dia bisa klik aja dan setting hadir dari jam masuk dan jam keluarnya. Kan satu perusahaan ada banyak karyawan itu. Jadi dia bisa pakai work input team. Jadi dia bisa langsung setting masukin tempat data karyawan ini langsung jadi hadir di tanggal berapa? Tanggal 13. Lanjut ke riwayat gaji. Jadi kalau misalnya karyawannya ini mau nambah, ada pencatatan menambah gaji, itu dicatat oleh sistem. Jadi kita pilih karyawannya, gaji sebelum dan input gaji sesudahnya. Nanti sistemnya akan langsung secara otomatis mendeteksi itu berapa persen kenaikannya. Nah, kemudian di bagian promosi dan mutasi, ini kalau misalnya karyawannya mau dinaikin atau diubah jabatannya itu, dia bisa pilih nanti bisa pilih dulu departemen tujuannya gimana dan jabatan barunya itu apa. Dia akan ambil jabatan baru sesuai sama departemennya dan akan simpan tanggal promosi dan alasannya. Nah, kemudian di bagian utamanya ini adalah bagian analisis AI-nya.
Nah, nanti di sini itu bisa melihat riwayat scan AI-nya atau buat scan baru. Jadi kita akan buat scan baru. Nah, kita akan langsung scan semua divisi, yaitu ada 4 karyawan tadi. Nah, di sini dia masih belum bisa karena datanya itu masih belum lengkap. Ingat saya yang udah lengkap itu di kuartal 3. Oh, data belum lengkap. Jadi di Irama ini harus mengisi surveinya dulu. Kita akan mengisi login sebagai Siti Rahma. Itu usernya adalah ini. Kita isi, nanti dia survei itu kayak gini, ada seberapa puas dan tidaknya, kemudian kirim jawaban, mungkin sebagai admin, tadi dia isi di periode 4, maka kita lanjut analisis. Nah ini, dia harus diisi KPI-nya, ini. Jadi periode 4 dan tambah KPI. KPI itu adalah skor overall yang dikasih oleh HRD. Jadi dia ada isi nilai skor KPI, beban kerja yang dikasih, dan secara keseluruhan itu rating kinerjanya apakah sesuai target, perlu perbaikan atau sangat baik. Nah, di sini kita tambah periodenya ini 4, simpan. Nah, jadi yang muncul Siti Rahma di periode keempat. Nah, kemudian di analisis AI, dia akan muncul kalau kemungkinan dia resign itu adalah 58%. Dan penyebab utamanya adalah karena data dari karyawannya itu belum menikah. Dan dia akan menyarankan action yang harus yang bisa diberikan oleh HRD-nya, seperti turunkan, yaitu menaikkan gajinya, yang akan menurunkan kemungkinan dia resign itu lebih tinggi. Dan juga bisa memberikan pelatihan ke karyawannya. Kalau berikan pelatihan nanti ada 14% impact-nya ke dia, atau memberikan promosi, karena promosinya terakhir kali itu 0, karena dia belum pernah dapat promosi, jadi datanya masih 0, makanya dia jadi merah di sini. Nah, kemudian bagian terakhir adalah backup reset. Ini bagian untuk admin ketika ingin menyimpan backup dari database-nya supaya kalau data hilang lebih aman, masih bisa balikan lagi. Nah, jadi menurut kamu dari seluruh sistemnya ini harga yang paling pasnya itu berapa? Bisa dari 5 sampai 10 juta gitu. Kalau misalnya kamu adalah CEO dari satu perusahaan gitu. 10 juta. Oke. Jadi menurut kamu 10 juta karena apa? Apa karena Sistemnya bagus. ya, jadi oke, ini karena sistemnya bagus. Nah, oke, makasih bagi Jackie untuk sudah menemani aplikasi ini dan menawarkan harga 10 juta. Sampai jumpa ke video selanjutnya.